Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan framework COVID-5 di Kementerian ESDM. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Alvina Ayu, kedua Alvina Damayanti, yang ketiga Arya Sita Cahyani, yang keempat Samawati Nurroila, saya sendiri, yang kelima Ahmad Riyamsyah. Yang pertama ada pendahuluan. Salah satu tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi di bawah Unit Eselon 2 Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah melakukan peningkatan pelayanan sistem jaringan infrastruktur teknologi informasi dan merupakan Network Operation Center atau NOC. Kementerian ESDM dalam melakukan aktivitasnya pada umumnya sudah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi atau TI, namun belum memiliki sebuah kebijakan atau standarisasi. Agar dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan, maka diperlukan evaluasi atau analisis dalam pengelolaan jaringan di Kementerian ESDM dengan menggunakan framework COVID-5. COVID-5 dapat memberikan informasi tentang kondisi TI Kementerian ESDM pada saat ini untuk dapat berinovasi dalam mengembangkan arsitektur teknologi informasi dengan mudah. Berikutnya, lingkup masalah. Yang pertama ada penelitian dilakukan pada pemanfaatan TI Pusdatin ESDM sebagai NOC unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. Kemudian yang kedua, penelitian dilakukan pada domain COVID-5 yaitu evaluate, direct, dan monitor atau EDM, dan plan, build, run, dan monitor atau PBRM, serta dilakukan pada 32 control domain. Berikutnya ada proses. Penelitian dilakukan dengan studi kasus untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan TI di Pusat Data dan Teknologi Kementerian ESDM. Penelitian ini menggunakan metode COVID-5, pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan TI ESDM juga dilakukan melalui studi kasus tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model COVID untuk membuat sebuah usulan kebijakan pengelolaan TI di Kementerian ESDM. Selanjutnya ada hasil dari proses yang telah dilakukan. Ada dua hasil. Hasil yang pertama adalah perhitungan dari domain evaluate, direct, dan monitor, yaitu di Kementerian SDM, yaitu skala target 3 atau established process dengan rata-rata nilai indeks level 2 dan nilai kesenjangan 0, di mana TI KSDM sudah mengimplementasikan tata kelola TI dengan menerapkan pemeliharaan perangkat TI dan kualitas dengan baik. Namun, belum ditunjang dengan sistem rekrutmen personal yang sesuai dengan tugas dan fungsi TI yang disebabkan tidak adanya suatu standar dalam rekrutmen. Yang kedua adalah hasil dari perhitungan domain build, acquire, dan implement berada pada skala target 3 atau established process dengan nilai rata-rata 3 dan nilai kesenjangan 0 dan 1,3 yang masih di bawah target dengan ditentukan di mana TI KSDM sudah melakukan pengolahan kinerja TI sesuai dengan sasaran perencanaan, pemeliharaan infrastruktur TI, dan pengadaan barang TI sesuai dengan ketentuan standar pengadaan barang. Selanjutnya adalah framework teknologi. Di teknologi sendiri menggunakan COVID-5 dengan kerangka kerja bisnis untuk tata kelola dan manajemen organisasi dan perusahaan IT. Nah, COVID sendiri merupakan suatu sistem yang mendukung para manajer untuk mengkoordinasikan kebutuhan perusahaan. COVID-5 memiliki prinsip sebagai berikut. Memenuhi kebutuhan stakeholder, di mana yang pertama memenuhi kebutuhan stakeholder, di mana perusahaan dapat memberikan sebuah nilai bagi para stakeholder-nya. Selanjutnya, model referensi proses COVID-5. Pada COVID-5 terdapat model referensi proses yang menentukan dan menjelaskan mengenai proses tata kelola dan manajemen pada COVID-5. Terdapat dua domain proses, yaitu proses tata kelola dan manajemen TI, yaitu evaluate, direct, and monitor dalam kurung EDM, serta plan, build, run, and monitor dalam kurung PBRM. Dengan penjelasan sebagai berikut,
Evaluate, Direct, and Monitor dalam kurung EDM. Pada proses ini, diatur bagaimana cara mengevaluasi dan memonitor tata kelola TI pada suatu organisasi. Terdapat 5 domain proses, yaitu 1. Ensure governance, framework setting and maintenance. Kedua, ensure benefit driver. Ketiga, ensure risk optimization. Keempat, resource optimization. Yang kelima, ensure stakeholder transparency. Lalu selanjutnya kapabilitas proses dalam COVID 5. 1. Level 0, incomplete proses tidak lengkap. Kedua, level 1, performance proses dijalankan dalam kurung satu atribut. Pada tahap ini, organisasi sudah mengimplementasikan namun belum tercapai tujuannya. Yang ketiga, level 2, managed proses teratur dalam kurung 2 atribut. Pada tahap ini, organisasi telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuannya. Dilaksanakan secara terkelola dengan. Yang keempat, level 3, establish proses tetap dalam kurung 2 atribut. Pada tahap ini, organisasi sudah mengimplementasikan proses-proses TI dan terstandar. Yang kelima, level 4, predictable proses. Pada tahap ini, organisasi telah melakukan proses implementasi TI dalam batasan yang ditentukan. Yang keenam, level 5, optimizing proses optimasi dalam kurung 2 atribut. Pada tahap ini, organisasi telah mengimplementasi proses TI dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian evaluasi pada domain EDM dengan target capaian rata-rata 2, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan TI masih lemah. Namun, pada domain APO dengan nilai rata-rata 4 menunjukkan bahwa sistem manajemen TI sudah baik, tapi tetap harus dikembangkan. Adapun hasil penelitian evaluasi pada domain BAI dengan target capaian 3 menunjukkan hampir semuanya memenuhi syarat. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan pada sisi perubahan sistem baik dari segi software dan hardware, disebabkan oleh tidak adanya pendokumentasian memandai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.